pakai variasi nada yang lainnya, nggak bosen. Yang nadanya gini, qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Yuk, bismillah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustamilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzi mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyata ibni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibati wa firali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa filun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasad bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjadi siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madhiyal af'ali bitamis wa sim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismunah usah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil watni fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Ya. Oke, terakhir kita sampai apa? Tanda-tanda isim ya. Ayo. Berarti sekarang kita masuk ke tanda-tanda fi'il. Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Bismillah. Ini spidolnya yang ini ya, yang baru kemarin. Yang hapusnya mana? Ya. Coba dibaca nazamnya. Lu bilang apa? Ayo dibaca. Bita fa'alta. Terus ya. Ayo. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali. Di situ beliau menjelaskan tanda-tanda kalimat fi'il secara umum. Karena nanti beliau juga akan menjelaskan tanda kalimat fi'il secara khusus. Fi'il madhi spesifik tandanya apa, mudhari apa, terus kemudian amr apa. Nah, di sini ini tanda-tanda kalimat fi'il secara umum. Alamatul af'al. Yang pertama, di antara tanda kalimat fi'il adalah kemasukan tak fa'il. Makanya di situ beliau menyebut bita fa'alta. Dengan kemasukan taknya fa'alta. Taknya fa'alta itu disebut tak fa'il. Taknya fa'alta. Lah tak fa'il itu ada 3 macam kan? Atau ada ya. Pertama fa'alta, fa'altu, dan fa'alti. Fa'alta itu untuk apa? Mukhatab. Fa'altu itu untuk mutakallim, fa'alti untuk mukhatabah. Jadi ada 3. Tak fa'il itu ada yang untuk mukhatab, mukhatabah, dan mutakallim. Mutakallim wahdah ya. Oke. Tanda yang kedua kemasukan tak ta'nis sakinah. Bita fa'alta wa atat. Jadi taknya fa'alta dan taknya atat. Taknya atat itu apa? Tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah, atat.
Kemudian apa? Atau nikmat juga bisa. Ya, pokoknya semua fi'il madhi yang kalau misalnya fa'ilnya itu berupa mu'annas, domir, mu'annas, apapun ya, misalnya fa'alat hindun, dorobat hindun, gitu-gitu loh. Kemudian yang ketiga apa? Wa yaf'ali. Yaf'ali itu ya fa'ilah. Ya fa'ilah. Dan itu ya, tak fa'ilah itu dia bisa masuk ke fi'il amr sekaligus ke fi'il mudhari'. Kalau ke fi'il amr jadinya idribi. Kalau ke fi'il mudhari' jadinya tadribina. Ya yang ada pada fi'il mudhari' tadribina dan ya yang ada pada fi'il amr idribi itu namanya ya fa'ilah. Domir apa dia? Domir idribi, anti, idrib, idriba, idribu, idribi, anti. Ketika fi'il mudhari' tadribina anti juga, ya kan? Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina. Tadribina itu anti. Ini ya, namanya ya fa'ilah. Ya-nya disebut ya fa'ilah. Yang terakhir apa? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna, dan nun yang ada pada fi'il akbilanna itu namanya nun apa? Nun taukid. Nunu at-taukid. Contohnya akbilanna. Baik yang tsaqilah maupun khafifah. Bisa masuk ke fi'il apa itu? Fi'il apa? Nun taukid masuk ke fi'il apa? Dua fi'il? Enggak dong, fi'il madhi enggak dong. Hanya fi'il mudhari' dan fi'il amr. Akbilanna fi'il mudhari'. Dan kalau fi'il amr contohnya idribanna. Idriban atau idribanna, nun taukid. Nah, ini 4 tanda umum dari kalimat apa? Fi'il. Bita fa'alta, yakni tak fa'ilah, taknya lafaz fa'alta. Wa atat, dan taknya atat, yaitu tak tanis sakinah. Wa yaf'ali, dan yaknya fi'il, dan ya yang ada pada lafaz if'ali, berarti ya fa'ilah. Terus bita fa'alta wa yaf'ali wa nuni akbilanna, dan nun yang ada pada lafaz akbilanna fi'lun yanjali. Nah, dengan semua tanda itu fi'lun, kalimat fi'il yanjali menjadi terang. Ya, jadi kalau mau kita bahasakan dengan kalam nasr ya berarti yanjali al-fi'lu bita fa'alta ila akhirih. Paham? Oke, terus bait selanjutnya beliau mengatakan ayo. Nah, siwa humal harfu, kemarin sudah bahas kalimat isim, fi'il tanda-tandanya sudah, isim tandanya sudah, terus beliau mengatakan siwa huma, selain kedua itu, selain isim dan fi'il, al harfu. Artinya apa? Huruf itu tidak menerima tanda. Huruf itu tidak menerima siwa huma al harfu. Al harfu la atau lam yasluh lahu alamah, itu kalau di apa namanya? Lam yasluh lahu alamah. Siwa huma al harfu. Terus beliau ngasih contoh apa? Kahal, wafi, walam. Syuf. Itu beliau mengisyaratkan bahwa kalimat huruf ada 3 macam. Imma mukhtas wa imma ghairu mukhtas. Mukhtas. Jadi kalimat huruf itu ada 3 macam. Kita bagi 2 dulu. Kalimat huruf itu imma mukhtas wa imma ghairu mukhtas. Mukhtas itu maksudnya khusus masuk ke kalimat tertentu. Karena kan yang namanya kalimat huruf itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada yang disebut sebagai iftiqar. Dia selalu butuh pada kalimat lain supaya dia punya makna. Kalau nggak gitu dia nggak punya makna yang sempurna. Harus apa? Iftiqar. Dia butuh pada kalimat lain. Nah, ada kalimat huruf itu yang bisa masuk ke semua semua kalimat isim fi'il, isim dan fi'il. Ada yang khusus masuk kalimat isim, khusus masuk kalimat fi'il. Kita bahas yang ghairu mukhtas dulu. Yang ghairu mukhtas dia bisa masuk ke isim dan fi'il. Ya kan? Yadkhul fi al-ism wal fi'il.
Contohnya apa contohnya? Contohnya hal. Hal ini bisa masuk ke kalimat isim. Contohnya hal zaitun qaimun misalnya. Hal zaitun qaimun. Bisa masuk kalimat fi'il. Contohnya apa? Hal qoma zaitun. Hal qoma zaitun. Jadi bisa masuk ke kalimat hal ini, kalimat huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Maka dia disebut kalimat huruf yang ghairu mukhtas. Enggak tertentu, hanya masuk pada satu kalimat tertentu. Yang mukhtas ada dua, imma mukhtas fil ismi, imma mukhtas fil fi'li. Hanya masuk ke fi'il. Yang hanya masuk ke isim contohnya fi, ya kan? Dia kan huruf jar. Hanya masuk ke kalimat isim, enggak bisa masuk ke fi'il. Yang masuk ke apa namanya? Hanya fi'il, contohnya lam. Karena lam itu huruf mudharaah. Huruf jawazim, huruf mudharaah. Amil jawazim. Hanya masuk ke fi'il mudhari'. Maka contoh kahal wa fi wa lam ini adalah contoh yang memberi isyarat bahwa kalimat huruf itu ada yang mukhtas, ghairu mukhtas. Yang mukhtas imma fil ismi wa imma fil fi'li. Mafhum? Siwa humal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Apa? Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Itu sudah ketika shutter bed yang berbunyi fi'lun mudhari'un itu sudah pembahasan yang lain itu. Jadi pembahasan kalimat huruf cukup sampai di siwa humal harfu kahal wa fi wa lam titik. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham itu sudah pembahasan baru membahas tentang tanda-tanda khusus kalimat fi'il atau pembagian kalimat fi'il. Jadi al-fi'lu, kalimat fi'il dibagi menjadi tiga, ada apa? Fi'il madhi, kemudian ada mudhari', dan ada amr. Di situ beliau mengatakan apa? Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Fi'il mudhari' itu di antara tanda khususnya adalah, tadi kan tanda umum nih. Sekarang tanda khusus fi'il mudhari'. Tanda khusus fi'il mudhari' apa? Yali lam kayasham. Nah, sihhatu dukhuli lam. Contohnya apa? Lam yasham. Sihhatu dukhul lam contohnya lam yasham. Terus wa madhiyal af'ali bitta mis wasim. Ya kan? Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Itu bait selanjutnya melanjutkan tanda yang khusus fi'il madhi dan fi'il amr. Wa madhiyal af'ali bitta mis wasim. Jadi fi'il madhi itu tanda yang khusus masuk fi'il madhi adalah masuknya tak fa'ilah. Dukhulu ta al-fa'ilah. Contohnya ya seperti fa'alta ini tadi, ini hanya khusus tak ini, tak fa'ilah ini hanya masuk fi'il madhi. Terus binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Fi'il amr di antara tandanya adalah ada dua di situ sebenarnya beliau menyebutkan. Binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Jadi tanda fi'il amr itu imma dia itu bis in amrun fuhim, maksudnya memiliki makna amr. Terus yang kedua kemasukan apa? Nun taukid bin nuni. Walaupun nun taukid ini juga bisa masuk ke fi'il mudhari' seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Terus bait selanjutnya mengatakan apa? Aywa wal amru in lam yasluh lahu alamah. Gimana? Ay wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwu sah wa hayyahal. Syuf. Beliau mengatakan apa coba? Fi'il amr itu tandanya kan dua. Pertama bermakna amr, yang kedua nun taukid. Kalau ada, syuf. Kenapa beliau nyebut, nah ini, ada sirnya atau ada rahasianya kenapa beliau nyebut dua tanda ini? Karena beliau pengen ngasih contoh bahwa kalau ada kalimat bermakna amr tapi kok nggak bisa, nggak layak kemasukan nun taukid, maka dia bukan fi'il amr, tapi dia isim fi'il amr. Maka dikatakan apa? Wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun. Amr kalau dia tidak bisa kemasukan nun,
fihi kepadanya huwasmun maka dia isim. Nahwu contohnya apa? Soh wa hayyahal. Nah, di sini beliau ngasih contoh apa? Isim fi'il amr. Jadi kira-kira ismu fi'li amrin tandanya adalah makna amr. Yang kedua, lam yadkhul nun taukid. Nggak bisa kamu masukkan. Contohnya apa? Soh dan hayyahal. Soh ini nggak bisa kamu masukin nun taukid. Sohanna, hayyalah, hayyahalan, hayyahalna, misalnya hayyahalanna, misalnya nggak bisa. Soh ini isim fi'il amr yang maknanya apa? Uskut. Soh, uskut. Maknanya apa? Uskut. Kalau hayyahal itu maknanya akbil, kemarilah. Akbil, hayyahal, akbil. Maknanya akbil. Nah sekarang sebelum lanjut kita baca ininya beliau, bednya beliau. Dimulai dari bita fa'alta. Allahu Akbar. Nah. Bita fa'alta dengan tak yang ada dalam kalimat fa'alta atau lafadz fa'alta, wa atat dan tak yang ada pada lafadz atat atau kalimat atat, wa ya if'ali dan ya yang ada pada lafadz if'ali, wa nuni akbilanna dan nun yang ada pada lafadz akbilanna. Semua itu tadi tak, ya, nun, fi'lun yanjali menjadi jelas kalimat fi'il. Artinya semua itu adalah tanda-tanda kalimat fi'il. Siwa huma, selain fi'il dan isim, karena isim sudah kita bahas kemarin, siwa huma, selain isim dan fi'il, al-harfu. Artinya kalau nggak layak kemasukan tanda-tanda isim dan tidak layak kemasukan tanda-tanda fi'il, berarti dia kalimat huruf. Contohnya apa? Hal, wa fi, walam. Seperti hal, fi, lam. Yang mana ini mengisyaratkan 3 macam kalimat huruf. Hal itu mukhtas, ghairu mukhtas, karena dia bisa masuk isim dan fi'il. Fi itu mukhtas pada kalimat isim dan lam itu mukhtas pada kalimat fi'il. Fi'il mudhari'. Dah, titik sampai situ. Fi'lun mudhari'un yali lam kaya syam. Syatar bed yang kedua ini sudah pembahasan baru menjelaskan tanda-tanda pembagian kalimat fi'il menjadi 3, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Fi'lun mudhari'un yali lam kaya syam. Fi'il mudhari' itu tanda spesifiknya adalah bisa kemasukan lam seperti yasham. Yasham itu bisa kemasukan lam menjadi lam yasham. Wa madhiyal af'ali dan fi'il madhi atau madhi-madhinya kan maksudnya fi'il madhi. Bitta mis. Bitta bisa kamu bitta bisa dengan tak mis. Mis itu yakni mayyiz. Mis bedakanlah kalimat fi'il dengan tak fa'ilah. Ya, fi'il madhi itu kemasukan tak fa'ilah, tak fa'il. Ya. Wasim. Sim itu ya ketahuilah atau sebutlah. Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wasim bin nuni. Nah, ini sudah wasim bin nuni fi'lal amri. Dan tandailah dan tandailah bin nuni dengan nun taukid fi'lal amri kepada fi'il amr in amrun fuhim kalau dia bisa difahami makna amrnya. Artinya kalau ada kalimat kok punya makna amr satu, terus yang kedua bisa kemasukan nun taukid, maka dia fi'il amr. Kira-kira gitu maksudnya. Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Jadi ada 2 nih. Pertama in amrun fuhim. Kalau dia bisa difahami makna amrnya. Terus bisa kemasukan nun taukid, maka fi'lal amri. Maka sebutlah itu sebagai, tandailah itu sebagai fi'il amr. Selanjutnya beliau mengatakan apa? Wal amru, kalau ada makna amr, in lam yakulin nuni mahal, tapi dia tidak bisa kemasukan nun, tidak mendapat tempatnya nun, artinya nggak bisa kemasukan nun, tapi punya makna amr. Fihi maksudnya di dalam di dalam kalimat tersebut. Jadi ada kalimat yang punya makna amr, tapi dia tidak bisa kemasukan nun taukid di dalamnya. Huwa ismun, di itu adalah kalimat isim. Nahwu soh wa hayyahal, contohnya soh dan hayyahal. Tentu saja isim di sini maksudnya isim apa? Isim fi'il amr.
Beda nggak isim fi'il sama isim fi'il amr? Lo isim fi'il kan ada isim fi'il madhi, isim fi'il dan isim fi'il amr. Ya kan? Amin itu apa? Artinya istajib itu amr masih. Apalagi apa yang madhi ya? Misalnya contohnya ini. Hayhata. Nah, itu ba'uda artinya jauh. Oke. Well, kenapa? Apanya? Ya ini kan makanya ini antara imma menunjukkan bahwa ya barangkali yang ngaji sudah pernah mengkaji apa namanya. Jadi ini saya cuma ngasih dikit-dikit aja. Atau enggak justru karena ini untuk mubtadi, nggak usah banyak-banyak. Ayo kamu pilih mana? Jadi kayak kebalik gitu. Jadi kayak kembali ya. Atau ada di bawah-bawah lagi? Nggak ada di Nah, bawah. kalau disyarah ya jelas ada. Tapi yo. Oke. Kalau misalnya taf'al itu bukan menggunakan tafailah. Mana? Taf'al. Taf'ali fi'il mudhari'. Film enggak, itu huruf mudharaah. Iya. Huruf mudharaah. Taknya kan itu kan kayak ada tambahan gitu. Yang awalnya. Iya, kenapa emang? Nah, itu nggak bisa dibilang termasukkan tafailah. Bukan itu, bukan tafailah itu. Bukan tafailah. Itu tak huruf mudharaah. Oh, itu domir. Kenapa? Jadi domir. Ya ini domir juga. Itu enggak, itu domir. Itu bukan domir malahan. Huruf mudharaah itu bukan domir. Tapi menyimpan domir. Misalnya yadribu, yaknya itu menyimpan domir huwa. Bisa tergantung juga, bisa pokoknya domir ghaib lah, domir ghaib. Nanti kalau tak bisa anti atau enggak anta. Nanti kalau nun nahnu, itu nanti ada di bawah. Oke. Nah, ini sudah masuk ke bab baru. Bab mu'rab dan mabni. Bab mu'rab dan mabni. Oke. Kalimat isim dibagi menjadi dua. Ada isim mu'rab dan ada isim mabni. Jadi tanda-tanda kalimat isim sudah, tanda-tanda kalimat fi'il sudah, kemudian macam-macam kalimat fi'il juga sudah. Sekarang membahas isimnya sekarang. Kalimat isim dibagi menjadi dua, imma dia itu mu'rab, imma dia itu mabni. Perhatikan. Kalimat isim yang mu'rab itu disebut juga dengan atau yang mabni dulu. Kalimat isim mabni itu disebut dengan kalimat isim yang ghairu mutamakkin. Nama lainnya ghairu mutamakkin. Kalau yang mu'rab disebut kalimat isim yang mutamakkin. Mutamakkin. Nanti kalimat isim yang mutamakin ini dibagi menjadi dua, ada mutamakin amkan dan ada mutamakin ghairu amkan. Ghairu amkan. Yang mutamakin amkan itu disebut sebagai isim apa? Munsorif. Yang ghairu amkan disebut ghairu munsorif. Munsorif itu artinya bisa dikenai tanwin. Kalau ghairu munsorif itu berarti tidak bisa kena tanwin, tercegah dari tanwin. Ya isim-isim ghairu munsorif itu yang ilatnya ada berapa? Ada dua. Imma satu ilat yang berfungsi dua ilat atau dua ilat sekaligus. Ala kulli hal, nanti kalimat isim yang mu'rab juga bisa kita lihat dari perspektif yang lain, dibagi menjadi dua, ada mu'rab yang sahih, ada yang mu'tal. Mu'tal. Sahih itu artinya huruf akhirnya bukan huruf ilat. Kalau mu'tal huruf akhirnya berupa huruf ilat. Contohnya apa contohnya? Misalnya ardin. Itu apa? Kalimat isim
Mu'rab yang sahih karena akhirnya bukan huruf ilat. Mu'tal contohnya apa? Suma. Suma. Suma itu nama lain dari isim. Jadi nanti penyebutan isim, saya pakai dua contoh itu, saya ambil contoh yang ada di pad, nanti akan kita bahas. Karena beliau nyebut dua contoh ini, jadi saya pakai yang ada di pad. Nah, kalimat isim yang mabni, apa kalimat isim yang mabni itu? Coba dibaca padnya itu. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Kalimat isim yang mabni disebut mabni. Kenapa kok ada isim yang mabni? Isim itu kan aslinya dia itu mu'rab. Jadi gini, kalimat huruf itu aslinya mabni. Kalimat isim itu aslinya mu'rab. Kalau fi'il ada khilaf. Wis, isim aslinya mu'rab. Maka kalau misalnya ada kalimat isim yang mabni, berarti dia khilaful asal. Tidak sesuai dengan asalnya. Maka perlu ada alasan dong. Kalau sesuai dengan asal, ya selesai. Kita nggak perlu bahas. Itu hukum asalnya begitu. Hukum asal tidak perlu ditanya apa murajihnya. Tapi kalau dia menyelisih asal, baru kita tanya apa murajihnya di sini. Apa alasannya? Alasannya ada isim yang mabni karena asbaha al-fi'l. Asbahal harf. Asbahal harf. Menyerupai kalimat huruf. Berarti nanti kalimat isim yang mu'rab dia mu'rab karena alasannya tidak menyerupai, tidak memiliki keserupaan dengan kalimat huruf. Keserupaan ini dari sisi apa saja? Coba dibaca baitnya. Kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin ussila. Ada berapa tuh berarti? Ada 4. Ada 4. Coba. Yang pertama apa? Syibh wad'i. Syibh wad'i. Maksudnya syibh wad'i itu adalah memiliki keserupaan dengan kalimat huruf dari sisi bahwa kalimat huruf itu sejak awal bentuknya semacam itu. Atau apa kira-kira gini, apa bentuk yang paling khas dari kalimat huruf, Jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya kalau nggak 1, 2. Itu paling khas tuh. Maka kalau ada kalimat isim kok jumlah hurufnya cuma 1 atau 2, dia disebut syibh wad'i, maka dia apa? Maka dia disebut mabni. Karena punya keserupaan dengan kalimat huruf dari sisi apa? Wad'inya, peletakan dasar hurufnya. Berarti kita katakan syibh wad'i itu apa? Syibh wad'i itu apa? Maudhu' ala harfin wahid. Maudhu' ala harfin, atau yang kedua ala harfain. Contohnya apa yang ala harfin? Maudhu' ala harfin. Contohnya apa? Ya dorobta, tak fa'ilah itu. Dorobta, dorobti, gitu-gitu loh. Tak fa'il ini adalah kalimat isim dhamir. Dia disebut mabni. Karena apa? Dia mabni alasannya karena punya keserupaan syibh wad'i. Yang kedua, yang 2 huruf contohnya apa? Kita pakai contoh yang ada di bed aja. Contohnya apa? Kasyabahil wad'i fismai ji'tana. Syuf, beliau langsung ngasih contoh ji'tana tuh, bagus banget tuh. Syuf, ji'tana, perhatikan coba. Ji'tana. Ji'ta dan na. Ji'ta dan na. Ada 2 kalimat isim kan di sini? Ta 1 huruf dan na 2 huruf kan? Nun sama alif. Kasyabahil wad'i fismai, dalam 2 isim. Mana 2 isimnya? Ji'tana. Ta sama na. Ta sama na. Ini disebut syibh wad'i. Yang kedua, kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi, syibh ma'nawi. Syibh ma'nawi. Secara makna punya keserupaan dengan kalimat huruf. Syibh ma'nawi ini ada 2. Imma kalimat huruf yang, jadi kira-kira begini, kalimat isim punya makna A begitu, nanti kalimat hurufnya juga punya makna yang sama. Misal isim, ada kalimat isim punya makna istifham, ternyata kalimat huruf juga ada yang punya makna istifham begitu. Itu maksudnya syibh makna itu begitu, sama-sama punya makna istifham, sama-sama punya makna apa begitu. Nah,
Syibeh makna ini ada dua macam kalimat huruf. Imma hurufnya itu memang kalimat huruf yang wujudi, wa imma adami. Adami. Yang wujudi contohnya apa? Contohnya mata. Coba. Mata. Mata itu apa? Mata itu dalam kalimat isim mata itu punya makna apa dia? Enggak, maksud saya apa? Dia itu istifham. Ada dua dia. Istifham dan syarat. Ya kan? Mata cipta itu istifham. Kapan kamu datang? Tapi kalau syarat. Mata tatlub apa begitu misalnya. Mata tolab tal ilm, kapanpun kamu belajar ilm, maka apa begitu. Lah itu namanya syarat. Berarti ketika dia maknanya istifham, seperti kalimat huruf yang maknanya istifham. Apa contoh kalimat huruf yang maknanya istifham? Ya hamzah, hamzah istifham. Ketika dia syarat, seperti kalimat huruf yang punya makna syarat. Apa kalimat huruf yang punya makna syarat? In. Ini tuh kalimat huruf. Nah, ada yang syibeh maknawinya itu tidak wujudi. Ini kan ada apa namanya? Ada kalimat hurufnya, nih, hamzah dan in itu hurufnya ada dan memang punya makna istifham dan syarat. Di mana mata juga punya makna istifham dan makna syarat. Tapi ada, ini agak coba ya. Ada kalimat huruf, ada kalimat isim yang punya makna, yang harusnya makna itu ada kalimat hurufnya tapi kalimat hurufnya nggak ada. Apa contohnya misalnya? Di sini contohnya adalah huna. Huna itu apa? Isimnya maknanya apa? Isyarah. Maknanya apa? Isyarah. Masalahnya tidak ada kalimat huruf yang punya makna isyarah. Tidak ada kalimat huruf yang punya makna apa? Isyarah. Padahal harusnya sebagaimana misalnya nafi, nahi, istifham, syarat itu ada kalimat hurufnya. Nafi kalimat hurufnya apa? Nafi. Ma atau la bisa juga. Nahi kalimat hurufnya apa? La bisa juga. Syarat kalimat hurufnya in. Istifham kalimat hurufnya hamzah ini. Semua makna punya kalimat huruf. Tapi kenapa isyarah nggak punya kalimat huruf? Maka harusnya isyarah itu ada kalimat hurufnya. Tapi kalimat hurufnya adami. Maka huna. Aneh kan? Tapi huna di sini dianggap tetap memiliki syibeh maknawi pada kalimat huruf, tapi kalimat hurufnya mana? Adami, nggak ada. Tidak ada yang seharusnya ada, kira-kira begitu. Ulama nahwu pengen bilang gitu. Ini harusnya ada nih kalimat hurufnya nih, tapi masalahnya nggak ada, ya sudah. Berarti kalau ada kalimat isim yang punya makna isyarah. Harusnya isyarah itu ada hurufnya, harusnya. Tapi masalahnya nggak ada, ya sudah. Kita katakan tetap syibeh maknawi, tapi hurufnya ada, adami, selesai. Terlalu mengada-ada ya. Mau bilang Rizky mau bilang gitu. Aneh-aneh ulama nahwu. Oke. Yang aneh cuman ini kok. Selanjutnya masuk akal. Terus apa? Kasyabahil wat'i fi ismi jitana wal ma'na fi mata wa fi huna. Contohnya mata dan huna. Terus wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Maka disebut syibeh niyabah. Syibeh niyabah. Apa itu maksudnya? Jadi begini. Kalimat huruf itu adalah niyabah dari kalimat fi'il. Ya. Karena dua alasan. Saya ulang ya. Kalimat huruf itu niyabah dari kalimat fi'il karena dua alasan. Pertama, kalimat huruf itu bisa memberi athar kepada atau bisa menjadi amil kepada kalimat yang lain. Yang kedua, dia tidak bisa kena athar, tidak bisa menjadi athar atau tidak bisa kena taksir dari amil apapun. Tahu nggak maksudnya? Nggak, sorry. Gini. Terus gini aja. Oke. Jadi kalimat huruf itu
dia sebagai pengganti kalimat fi'il dari sisi bahwa kalimat huruf itu bisa menjadi amil untuk kalimat yang lain. Kalimat fi'il bisa nggak jadi amil untuk kalimat lain? Bisa kan? Doroba zaidun. Zaidun itu rofa sebagai fa'il. Amilnya mana amilnya? Ya doroba. Jadi kalimat fi'il itu bisa menjadi apa? Amil. Kalimat huruf juga sama, bisa jadi amil. Contohnya apa? Minal baiti. Kalau saya tanya misalnya, al bait itu jar, majrur. Majrurnya sebab apa? Ya huruf jar. Jadi kalimat huruf itu bisa menjadi pengganti kalimat fi'il dari sisi apa? Dia bisa menjadi amil. Satu. Tapi di waktu yang sama, kalimat huruf itu tidak bisa dimasuki amil apapun. Kira-kira bisa nggak kalimat huruf itu kemasukan amil marfu, ke amil rofa, amil naso, amil jar, amil jazm? Nggak bisa. Karena kalimat huruf itu apa? Mabni sejak awal, nggak bisa dia. Nah, jadi niabahnya dari siapa? Niabah anil fi'li bil amali. Ini satu. Yang kedua, adamut ta'thir. Adamut ta'athur. Tidak terkena impact, tidak terkena dampak bi'amilin. Nah, ini dia, ada dua macam. Jadi yang pertama, dia menjadi ganti kalimat fi'il dalam beramal. Yang kedua, dia tidak terkena dampak amil apapun. Lah ada kalimat isim mabni yang semacam itu. Apa coba? Isim mabni yang semacam itu nggak bisa kena dampak dari amil apapun. Kalau itu huruf, isim, kalimat isim. Kalau misalnya domir, isim domir bisa dia. Karena dia isim isyarah. Bisa dia bisa. Bisa. Tapi hadza itu nggak bisa ini. Hadza itu nggak bisa memberi amil, memberi dampak. Yang bisa memberi dampak itu adalah, atau yang memenuhi dua syarat ini adalah isim fi'il huruf. Contohnya apa? Daroki zaidan. Ya. Isim fi'il. Isim fi'il. Daroki zaidan. Daroki zaidan. Ini isim fi'il. Syuf. Daroki ini dia bisa mempengaruhi si Zaidan, bisa memberi dampak kepada Zaid, bisa beramal kepada Zaid. Karena dia beramal seperti amalnya fi'ilnya. Dia isim fi'il amr. Dia isim fi'il amr. Artinya adroka idriku idrokan mudrikun adrik. Daroki yakni adrik Zaidan. Temukanlah Zaid. Daroki Zaidan. Ya, daroki Zaidan. Tapi si daroki ini nggak bisa kena amil apapun dia. Nggak bisa kena amil apapun. Beda sama isim mausul, semua isim mabni, hampir semua isim mabni itu bisa kena amil. Isim mausul bisa kena amil, isim isyarah bisa kena amil, dan seterusnya. Tapi isim fi'il amr tidak, isim fi'il secara umum itu tidak bisa kemasukan amil. Tidak, dia adamut ta'atsur bi amil. Tidak kena dampak. Ya, isim fi'il tidak kena dampak satu amil apapun. Nah, itu syibah niyabah. Yang terakhir syibah iftiqar. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa yang namanya kalimat huruf itu senantiasa iftiqar, senantiasa butuh pada kalimat yang lain. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Iftiqar butuh pada kalimat lain. Lah ada kalimat isim yang memiliki kemiripan dengan kalimat huruf dari sisi iftiqar ini. Apa itu? Isim mausul. Apa itu? Isim mausul. Isim mausul itu selalu butuh pada yang namanya silah. Ya. Karena maknanya isim mausul tidak akan sempurna tanpa silah. Al-mausul. Contohnya apa? Contohnya ja'anil ladzi qama, misalnya gitu. Ja'ani alladzi qama. Ja'ani telah datang kepadaku alladzi qama. Alladzi yang mana? Yang apa? Silahnya apa silahnya? Orang yang datang itu gitu. Silahnya adalah jumlah yang datang sebelumnya. Jumlah yang ada sebelum isim mausul. Ja'ani alladzi qama. Itu namanya syibah iftiqar. Ala kulli hal,
Dari sini berarti yang namanya isim mabni itu ada berapa? Ada 6. Nah, al-hasil walhasil al-asma al-mabni ada 6. Yang pertama apa? Isim domir. Isim domir. Yang kedua? Isim mausul. Ya, yes, nggak apa. Yang ketiga? Isim syarat. Kemudian yang keempat? Isim isyarah. Kemudian yang kelima? Yang kelima apa? Isim fi'il. Terus apa lagi? Yang keenam? Istifham. Ada 6. Ini apa? Isim istifham, isim syarat sudah, kemudian isim isyarah sudah, kemudian apa namanya? Isim domir mana? Oh, isim domir di sini tadi, isim domir, istifham, syarat, isyarah, kemudian ini apa? Isim fi'il, isim fi'il. Terus yang terakhir isim mausul. Ya, pas 6. Mafhum? Semuanya masuk gitu. Ya. Nah, coba kita baca teksnya beliau. Beliau bilang apa di sini? Apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Syuf. Wal ismu dan kalimat isim minhu, dari kalimat isim itu mu'rabun wa, atau di antara kalimat isim mu'rabun ada yang mu'rab, wa mabni dan ada yang mabni. Kalimat isim dibagi dua, ada mu'rab, ada mabni. Kenapa ada mabni? Li syabahin minal hurufi mudni. Li syabahin karena ada keserupaan minal huruf dengan kalimat huruf, mudni yang mana keserupaan itu atau kemiripan itu mendekatkan dia dengan kalimat huruf. Contohnya apa? Syibahnya itu apa saja? Keserupaannya itu keserupaan apa saja? Kasyabahil wad'i. Pertama syibah wad'i. Fismai ji'tana. Lah syibah wad'i itu apa saja? Syibah wad'i itu ada dalam dua kalimat isim berikut ini, ji'tana, ta sama na. Ya, ini apa maksudnya? Ta itu untuk kalimat yang maudhu satu huruf, na itu untuk kalimat isim yang maudhu dua huruf. Yang mana dua-duanya isim apa? Isim dhamir. Wal ma'nawi, yang kedua adalah syibah ma'nawi. Fi mata, dan itu ada pada contoh mata, wa fi huna, dan ada pada contoh huna. Di mana mata ini apa? Syibah ma'nawi dari sisi apa? Mata itu. Ayo. Oh, bukan. Wujudi. Nah, syibah ma'nawi dari sisi wujudi. Wa fi huna, huna itu syibah ma'nawi dari sisi adami. Jadi mata itu yang wujudi, huna itu yang adami. Yang mana mata itu maknanya istifham dan syarat, di mana dua-duanya ada kalimat hurufnya. Kalimat hurufnya istifham adalah hamzah, kalimat hurufnya syarat adalah in. Kalau huna isyarah, lah isyarah disebut adami karena memang nggak ada kalimat hurufnya. Yang ketiga, wakan niabatin, seperti syibah niabah. Niabah dari apa? Anil fi'li, niabah dari fi'il. Apa? Dari sisi apa niabah fi'ilnya itu? Dia bisa memberi dampak, dia menjadi amil. Niabah anil fi'li. Bila ta'athur, tapi dia tidak terkena dampak amil yang lain, bila ta'athur. Itu yang ketiga. Yang terakhir, wakaf tiqarin usila, seperti apa? Syibah iftiqar. Itu yang mabni, itu kalimat isim yang apa? Mabni. Lah sekarang yang mu'rab. Yang mu'rab di sini beliau mengatakan apa? Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Syuf. Wa mu'rabul asma'i, adapun isim-isim yang mu'rab, ma adalah kalimat isim qad salima yang kalimat isim itu selamat. Selamat dari apa? Selamat min syabahil harfi, selamat dari keserupaan dengan kalimat huruf. Kalau kalimat isim yang mabni itu yang punya keserupaan, tapi yang mu'rab itu yang tidak punya keserupaan. Contohnya apa? Ka ardin wa suma. Beliau pakai dua contoh, ardin wa suma, di mana dua contoh ini melambangkan apa? Mewakili apa? Kalimat isim yang mu'rab yang enggak apa? Sahih dan yang mu'tal. Yang sahih itu ardin karena akhirnya bukan apa?
huruf illat. Summa itu yang mu'tal, di mana akhirnya berupa kalimat huruf illat. Dan seperti saya bilang tadi, summa itu adalah salah satu lughah dari al-ism, dari al-ism. Jadi al-ism itu ada banyak lughah yang menyebut ism, al-ismu. Ada summa, ada wusimun, ini wa atau apa ini? Ismun, wusiman, bidhammisin. Oh, suman. So ya, simun, ada suman. Dah. Oke, sekarang kita nadzuman lagi. Ya. Maksudnya niabat dan anil fi'li bila ta'athur itu ya gimana sih Pak? Maksudnya fi'il itu dia Bisa beramal. Yes. Memberikan, ya, dia menjadi amil. Yes. Dia tidak kena amil. Enggak, titik sampai situ. Titik sampai situ. Karena fi'il itu bisa kena amil. Lam yaf'al dan seterusnya. Misalnya fi'il mudhari' kena amil apa? Amil kalau dia amil maknawi tajarrud misalnya. Jadi fi'il mudhari' itu kena amil. Jadi wa kaniyabatin 'anil fi'li itu titik sampai situ. Tapi meskipun dia niabah dari fi'il yang dia bisa memberi dampak, hanya saja kalimat huruf itu apa? Bila ta'athur. Dia ada tambahan. Jadi niabah dari fi'il itu cuma satu aja. Terus hubungannya dengan huruf. Lah ya, kalimat huruf. Makanya ini justru cerita kalimat huruf. Yes. Kalimat huruf itu dia niabah dari fi'il dari sisi apa? Kalimat huruf itu niabah dari fi'il. Niabah dari fi'il dari sisi bisa memberi dampak. Hanya saja kalimat huruf itu, iya, kalimat huruf itu bedanya dari fi'il adalah dia tidak kena ta'atsur. Kalau fi'il kena ta'atsur. Nah, kalau ada isim yang sama seperti huruf semacam ini, berarti dia isim mabni gitu loh kira-kira. Ketika niabatil hurfi anil fi'li bila ta'athur. Yes. Wakaf iftiqarin usila dan syibah iftiqar usila, di mana kalimat huruf itu asalnya memang sejak awal dia itu iftiqar. Oke, sekarang kita tutup dengan nadzuman lagi dari awal sampai terakhir bait yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nadanya? Kayak tadi ya, awal tadi. Ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustamilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha ma'wiyah tuqarribul aqsa bilafzi munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni muti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun sana iyal jamila wallahu yaqdi bihibati wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdhun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham
wa madiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sa wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Satu lagi ya. Wa murabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa summa. Allahumma salli afdhalas salatin ala